Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima qad 'allamtana warzuqna ilman wa fahma. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kita dipertemukan kembali masih di pertemuan kesekian dari sederet pertemuan yang akan kita lakukan insyaallah taala di beberapa pertemuan ke depan. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah karuniakan kita taufik untuk senantiasa bersabar dalam memahami agama Islam ini. Berdasarkan keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, maka Allah Azza wa Jalla akan teguhkan atau berikan taufik untuk bersabar dalam hatinya. Dalam hadis ini, para ulama menjelaskan bahwasanya seorang yang berupaya sabar, maksudnya sabar dalam menghindari perbuatan maksiat, sabar agar terus berada di atas jalan Allah Azza wa Jalla, sabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan taufik, kemampuan bagi dia untuk bersabar terhadap ketiga hal tadi. Dan ilmu yang ada dalam Islam atau ilmu-ilmu Islam ini tidaklah diperoleh oleh seorang muslim kecuali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Sebagaimana dikatakan oleh seorang salaf kita yang dinisbatkan kepada Yahya bin Abi Katsir, dia mengatakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Tidaklah ilmu itu diperoleh dengan jasad yang santai-santai. Kita tidak murojaah itu enak, tapi efeknya atau dampak atau akibatnya itu bisa berakibat fatal. Kita malas belajar agama Islam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan akidah, memang enak bagi nafsu kita. Tapi nyatanya banyak sekali syubhat, banyak sekali keyakinan-keyakinan di luar sana yang masuk ke dalam rumah-rumah kita, dan qadarullah ma syafa'al, kita tidak mampu membendungnya karena tidak ada kemampuan atau tidak ada ilmu yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla, belajar akidah ini termasuk akidah asma wa sifat merupakan salah satu hal yang urgent, hal yang penting, hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim dibandingkan dengan keilmuan-keilmuan yang lainnya. Kita semangat mendatangi majelis, misalnya majelis-majelis yang isinya motivasi, tazkiyatun nafas dan lain sebagainya, ini sebuah kebaikan. Tapi lebih baik lagi kalau semangat kita yang kita alokasikan ke majelis-majelis lain akidah tadi sama besarnya atau bahkan lebih besar dengan semangat kita ketika kita mendatangi majelis-majelis yang menjelaskan atau mengajak kita kepada tauhid, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas tiga nama Allah Azza wa Jalla yang indah, yaitu nama Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang Al-Khaliq yang Maha menciptakan, maka di pertemuan kali ini masih ada kaitan dengan pertemuan kemarin. Karena kita sempat bahas bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla itu mutalazimun, saling berkaitan satu sama lain. Tidak mungkin bisa dipisahkan. Jadi banyaknya nama Allah Azza wa Jalla tidak berarti bahwasanya makna yang ada itu terpisah-pisah, enggak. Tapi justru saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, karena itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai seorang muslim paham akan hal ini. Dan kali ini datang perinciannya. Setelah sebelumnya disebutkan secara umum, ini datang perinciannya. Taib. Nama Allah Al-Khaliq yang artinya menciptakan. Atau kemudian Al-Bari yang mengadakan. Dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Al-Musawwiru dan yang membentuk rupa. Allah Azza wa Jalla mengumpulkan wa qad jama'allahu hadhil asma' ats-tsalatsata fi qoulihi subhanahu. Di dalam firman-Nya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang maha menciptakan, yang maha mengadakan dan yang membentuk rupa,
dan yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Maksudnya adalah wal munfaridu bi khalqi jami'il makhluqat. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla bersendirian, yang tidak ada yang membersamai Allah dalam hal ini, yaitu dalam hal menciptakan makhluk. Lalu kemudian wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat. Lalu kemudian mengadakan dengan hikmahnya semua hal yang ada. Jadi yang kita lihat pada saat ini, diri kita sendiri, makhluk Allah Azza wa Jalla yang lainnya, manusia, jin, lalu kemudian hewan, lalu kemudian alam semesta ini, semuanya diadakan dengan hikmah dari Allah Azza wa Jalla dari yang sebelumnya tidak ada. Wa sawwara bi ihkamihi wa husni khalqihi jami'al kainat. Dan yang menggambarkan rupa atau membentuk rupa yang ada di alam semesta ini dengan penuh kesempurnaan. Jadi semua bentuk makhluk di alam semesta ini itu sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia berkaki dua, kenapa tangannya dua, kenapa hidungnya dengan lubang dua dan lain sebagainya. Semuanya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita dengan hewan, jangan kita dengan tanah, jangankan kita dengan laut, dengan gunung dan lain sebagainya. Sesama saudara sekalipun, satu kandung misalnya, bapak dan ibu sama, terus kemudian kembar, ya, pasti akan ada perbedaan. Semua hal tadi dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kembar identik, semuanya sama dari sisi fisiknya, bahkan gaya rambut, pakaian dan lain sebagainya semuanya sama. Jadi pasti ada hal yang berbeda, yaitu misalnya pikirannya, hatinya dan lain sebagainya. Dan semua yang membentuk rupa tadi, dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu semuanya dengan hikmah dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam beberapa hadis diceritakan Rasul Shallallahu alaihi wasallam mencela atau membenci orang-orang yang mencela makhluknya, seperti mencela masa, mencela angin dan lain sebagainya. Fa khalaqaha wa abda'aha wa fattaraha fil waqtil munasib laha. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakannya, lalu kemudian mengadakannya dan menyusun semua makhluk ini pada waktu yang tepat. Kapan fulan muncul di dunia, kapan fulan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar waktu yang apa? Dengan kadar waktu yang sesuai. Wa qaddara khalqaha ahsana taqdirin. Dan Allah sudah menetapkan masing-masing ciptaannya tadi, ya, ciptaan semua makhluk tadi, apa ahsana taqdirin, dengan sebaik-baik kadar, dengan sebaik-baik kadar. Jadi tidak ada tidak ada kekurangan, atau dari sisi hikmahnya tidak ada kekurangan. Kekurangan tadi hanya dari sisi pandangan makhluk. Oh, saya merasa hidung saya kurang mancung. Saya merasa kulit saya tidak seterang fulanah yang lainnya. Tidak seterang fulan yang lainnya. Wajah saya tidak serupawan saudara saya dan lain sebagainya. Ini dari pandangan makhluk. Tapi dari sisi perbuatan Allah Azza wa Jalla semuanya sempurna. Di atas hikmah yang Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Taib wasana'aha atqana san'in, dan menciptakannya dengan sebaik-baik penciptaan. Wahadaha limasalihiha, dan Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kemaslahatannya. Jadi kapan bayi, misalnya kita umpamakan bayi saja. Bayi ketika baru lahir, dia tahu dari mana ia harus mengambil rezekinya. Bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, dia tahu kemana dia harus melabuhkan kasihnya, kemana dia harus merasa aman dan lain sebagainya. Siapa yang memberikan petunjuk kepada makhluk yang bahkan baru keluar ini? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ata kulla syai'in khalqahu allaiqa bihi. Dan Allah memberikan kepada segala sesuatu penciptaan yang layak baginya. Ya, ini penjelasannya diulang-ulang sebagai bentuk taukid, penekanan kepada penjelasan yang sebelumnya. Tsumma hada kulla makhluqin lima huyyi'a wa khuliqalah. Dan Allah memberikan petunjuk kepada setiap makhluk untuk apa ia diciptakan, atau akhir seperti apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk makhluk tadi. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, atau dalam sebuah asar disebutkan, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang terbiasa hidup di atas sesuatu, konsisten hidup di atas sesuatu, ya dia akan dimatikan di atas sesuatu tadi. Wa man mata ala syai' bu'isa alaih.
Barang siapa yang meninggal di atas sesuatu, maka Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan nanti di hari kiamat dalam kondisi tersebut. Makanya orang kalau misalnya dia ditetapkan sebagai orang yang celaka, ya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke kecelakaan. Sebagaimana orang yang selamat, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke keselamatan. Dia akan ringan mengerjakan sholat, dia akan ringan berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan ringan berbakti atau taat kepada pasangannya, dia akan mudah atau ringan untuk berbuat baik kepada istrinya dan lain sebagainya. Baik. Fal khaliqu huwal muqaddir lil asya'i ala muqtada hikmatih. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla yang Maha menciptakan, Dia menetapkan untuk segala sesuatu itu dengan puncak hikmahnya. Jadi tidak ada yang sehikmah Allah Azza wa Jalla dalam mengadakan sesuatu. Sebuah kantor mengadakan pengadaan barang misalnya, nah pasti akan ada banyak kekurangan sana sini. Jadi menetapkan satu kebijakan, ada barang masuk atau keluar, pasti akan banyak cacatnya kalau diteliti. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak mungkin demikian. Wal bari'u al mujidu laha ba'dal adam. Sementara al bari adalah yang mengadakan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada. Jadi al khaliq menetapkan terlebih dahulu, lalu kemudian al bari itu mengadakannya, lalu kemudian wa musawwiru ayyal makhluqati wal kainati kaifa syaa. Dan kemudian al-musawwir adalah Allah Azza wa Jalla, zat yang yang membentuk rupa segala sesuatu sebagaimana yang dia kehendaki. Ini tahapan logik ya, tahapan logiknya. Dan ini merupakan talazum, konsekuensi yang akan dimengerti oleh orang yang berakal. Maksudnya Allah Azza wa Jalla menetapkan, lalu kemudian lalu kemudian mengadakan dari yang sebelumnya tidak ada, lalu kemudian membentuk rupa. Baik. Falbari'ul musawwir fihima kama qala Ibnu Qayyim tafsilun limakna ismul khaliq. Makna ismil khaliq afan. Nah, adapun al-bari al-musawwir merupakan perincian dari nama al-khaliq. Jadi kalau disebutkan al-khaliq ya maknanya maksudnya al-bari dan juga al-musawwir. Tapi kalau disebutkan al-bari al-musawwir ya ini perincian dari nama al-khaliq. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Sebagian perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Fallahu azza wa jalla idza arada khalaqa syai'in qaddarahu bi'ilmihi wa hikmatihi tsumma bara'ahu, ay awjadahu wifqa ma qadara fi surati allati sya'aha wa aradaha subhanah." Kalau Allah azza wa jalla menghendaki sesuatu untuk menciptakan sesuatu, maka yang dilakukan oleh Allah azza wa jalla adalah Allah menetapkan dengan ilmunya. Allah menetapkan dengan ilmunya. Kita ingat bagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tetapkan dulu di bumi nantinya ada khalifah yang akan memakmurkan bumi. Akan memakmurkan bumi. Ini khalaq, atau maknanya ja'il atau aujad. Lalu kemudian diciptakan. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, inna masala Isa kama sali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya penciptaan Isa itu sebagaimana penciptaan Adam. Yaitu Allah Azza wa Jalla, menciptakan mereka, mengadakan mereka dari tanah, kemudian dia dikatakan kepada tanah tadi, summa qala lahu kun fayakun. Yaitu jadilah maka jadi. Baik. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan bentuknya, bagaimana rupanya ya terserah Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita. Jadi tidak ada kesempatan bagi kita untuk mencela. Karena kita tidak dituntut untuk bertanya atau mempertanyakan perbuatan pencipta kita. Tapi justru kita yang akan ditanya apa yang kita perbuat dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita diberikan tangan untuk apa diberikan tangan. Kita diberikan kaki untuk apa diberikan kaki. Atau untuk apa kita gunakan kaki yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan al-khaliqu at-taqdir wal bar'u wal fariyu wa tanfidhu wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ilal wujudi walaysa kullu man qaddara syai'an wa rattabahu yaqdiru ala tanfidihi wa ijadihi siwa Allah azza wa jalla. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, penciptaan, penentuan dan pengadaan adalah pelaksanaan serta penampakan apa yang telah dia tentukan dan dia inginkan dalam alam nyata. Tidak semua yang menginginkan untuk menentukan dan mengadakan dapat melaksanakan dan mengadakannya melainkan Allah taala. Jadi orang-orang itu boleh menetapkan sesuatu. Jadi apa bedanya dengan makhluk misalnya? Nah, kalau makna al-khaliq sekedar menetapkan saja, ya, semua dari kita bisa berencana. Nah, Fulan bisa berencana, kita bisa berencana, antum bisa berencana, antum bisa berencana dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan makhluk? Saya jawab bahwa kalau makhluk berencana,
Maka makhluk ada keterbatasan. Kadang bisa merealisasikan, kadang tidak bisa. Sementara Allah Azza wa Jalla, ya Allah Azza wa Jalla kalau berkehendak akan terrealisasi. Pasti akan terrealisasi. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Taib. Ikhwas kalian azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Dan firman Allah Ta'ala al-khaliqul bari'ul musawwir, yang maha menciptakan, yang mengadakan dan juga membentuk rupa, dialah yang apabila menginginkan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan jadilah kun. Maka pasti terjadi. Nah, ala sifatil lati yuridu, ala sifatil lati yurid, wasuratil lati yakhtaruha. Dan sesuai dengan sifat yang dia inginkan dan sesuai dengan bentuk yang dia kehendaki. Kaqaulihi fi ayyi suratin ma syaa rakabat. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Jadi kita ini sekali lagi diciptakan dengan bentuk apapun, dalam rupa apapun, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mencela dan menerima takdir dan menerima ketetapan, ya berarti mencela pencipta kita. Baik. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wa lihadza qala al-musawwir. Oleh karena itu dikatakan wa lihadza qala al-musawwiru alladhi yanfidhu ma yuridu ijadahu ala sifatil lati yuriduha. Oleh karena itu, yaitu yang melaksanakan. Oleh karena itu dia mengatakan dalam ayat ini al-musawwir. Fi ayyi suratim ma syaa rakabat. Yaitu yang melaksanakan apa yang dia inginkan pengadaannya sesuai dengan sifat yang dia inginkan. Jadi ini kalau mau membedakan antara ketiga nama tadi. Tapi kalau misalnya disebutkan sendiri-sendiri, ya maksudnya adalah semua hal, semua hal. Jadi meskipun dalam ayat surah Al-Infitar ini, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, fi ayyi surah, tersimpan di dalam makna ayat ini al-musawwir, yaitu nama Allah Azza wa Jalla yang membentuk rupa. Maksudnya semuanya, dari mulai menetapkan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, lalu kemudian apa? Kemudian membentuk rupa. Fatafsirul khalqi huwa fatafsirul khalqi huna bitakdiri yantazimu bihi dzikra hadhil asma' tsalatsa bihadza tartib al-warid fil ayat. Dan yang menjadi etika kita, adab kita adalah menggunakan urutan sebagaimana urutan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Kita ingat bagaimana ketika Rasul ditanya, kenapa kok harus mendahulukan Safa sebelum Marwah ketika sa'i? Maka beliau mengatakan, abada'u atau nabada'u bima bada'allahu bih. Kita ini memulai sesuatu yang Allah mulai dengannya. Allah mulai dengan ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Allah mulai dengan safa terlebih dahulu. Nah, kita yang mulai dari safa. Begitupun ketika nyusun kitab, nyusun buku, nah, kalau Allah memulai dengan nama Al-Khaliqul Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, ya kita mulai dengan urutan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Ini merupakan adab. Ini adab. Dan terkadang di dalam adab tadi menyimpan makna yang luar biasa sebagaimana dalam tiga nama ini. Fal khalqu awalan wa huwa takdiru wujudil makhluk summa bariyahu wa huwa ijaduhu minal adam summa ja'alahu bisuratil lati sya'a subhanahu. Ini ngulang-ulang lagi. Khalqu artinya menetapkan, lalu kemudian disusul dengan al-bari yang artinya mengadakan, lalu kemudian apa? Al-musawwir, lalu kemudian apa? Menyerupakan atau membentuk rupa. Taib. Ikhwas kalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum." Sungguhnya kami telah menciptakan kalian lalu kami bentuk tubuhmu. Dalam ayat ini disebutkan al-khalqu pertama. Jadi menciptakan terlebih dahulu. Tsumma taswir, kemudian baru taswir. Jadi menciptakan lalu kemudian bentuk rupa. Meskipun secara makna semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Kama anna al-khalqa awalan tsumma al-bari. Sebagaimana al-khalqu awalan kemudian al-bari. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini nabra'aha min qabli an nabra'aha. Yaitu apa? Sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum diciptakan sudah tetapkan takdir terlebih dahulu. Sudah ditetapkan kehendak terlebih dahulu. Baik. Wal bariyah wa al khaliqah. Adapun bariyah adalah makhluk dan Allah menciptakan mereka serta menjadikannya sebagiannya kafir dan sebagian lagi mukmin. Ini takdir apa? Takdir syar'i. Jadi ada takdir yang syar'i, ada takdir yang kauni. Takdir kauni itu pasti ada. Tidak ada kaitannya atau tidak berkaitan dengan Allah cinta atau tidak.
Sementara takdir syar'i itu berkaitan dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kecintaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu takdir syar'i. Ada pun takdir kauni, ya Allah menciptakan makhluknya. Ini takdir kauni. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk, ya ini takdir kauni. Tapi takdir syar'i, ya ada fulan yang beriman, ada fulan yang tidak beriman. Ada fulan yang muslim, ada fulan yang kafir dan lain sebagainya. Takdir syar'i. Sehingga apa? Sehingga kalau kita paham konsep takdir seperti ini atau konsep kehendak Allah Azza wa Jalla seperti ini, maka kita nggak tertipu lagi dengan apa? Dengan asumsi orang-orang yang berada di media sosial yang mereka mengatakan kalau ini buruk, kenapa Allah ciptakan hal demikian? Harusnya Allah Azza wa Jalla ciptakan hal yang baik-baik saja. Maka yang demikian termasuk syubhat yang sebenarnya remeh, tapi seringkali apa? Seringkali merasuki sebagian orang. Bahkan orang-orang yang mereka yang notabene apa? Lulusan pondok pesantren dan lain sebagainya. Baik. Ikhwan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dalilnya tadi, wallahu bima ta'maluna basir. Dalam surat At-Taghabun ayat 2. Dan disebutkan faman kana minhum mu'minan muti'an faulaika khairul bariyah. Orang yang beriman taat kepada Allah, maka mereka termasuk sebaik-baik makhluk. Dan orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, maka faulaika syarrul bariyah. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Allah mengatakan sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sementara orang beriman kemudian beramal salih, ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka di sisi Rabb-nya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya di surga tadi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka meridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di bagian ini merupakan pembesar hati bagi orang yang beriman. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Jadi ridho Allah Azza wa Jalla dikedepankan, ditunjukkan di awal untuk lebih menyemangati kita sebagai orang beriman. Sabar nanti ketika di surga, ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah ridho kepada mereka orang yang beriman, yang beramal salih, wa radu anhu, dan mereka ridho terhadap balasan Allah Azza wa Jalla. Dzalika liman khasyya rabbah. Ini untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Baik. Wala budda min tanbihuna ila anna syirka haula fi ittikhadil andad wasyuraka ma'allahi fil ibadah ma'anna alladhi bara'ahum huwa Allah wahda amrun fi ghayatis safahi wa nihayatid dhalal. Maka yang perlu diperhatikan, kesyirikan yang dilakukan orang-orang kafir dengan menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Padahal mereka dengan sadar Allah yang menciptakan mereka adalah merupakan keyakinan yang berada di puncak kebodohan. Yakin mereka Muslim, ngaku Muslim, terus kemudian ngirim sajen ke pantai selatan, naruh kepala kerbau di ketika bangun jembatan dan lain sebagainya. Ini apa? Berada di puncak kebodohan. Fi ghayatis safah wa nihayatid dhalal. Berada di puncak paripurna kebodohan dan juga kesesatan. Bal innahu a'zamul zulmi wa akbarul jurmi. Bahkan merupakan kezaliman yang teramat besar. Kita ingat dalam surah Luqman Allah mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang teramat besar. Baik, walihada dzamma bani Israil fi ibadatihim al-ijla wa ja'alahu syarikan ma'allah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mencela Bani Israel yang mana mereka apa? Yang mereka mengambil peribadahan berupa sapi. Sudah dikasih petunjuk berupa mukjizat, dikasih di hadapan mata mereka berupa mukjizat nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Mereka malah menjadikan apa? Sapi-sapi sebagai sesembahan. Taib. Wal ijla hayawanun bahimun la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Ijl ini sapi termasuk hewan bahim. Hewan bahim itu la yatakallam. Enggak
Bahimatul an'am namanya hewan-hewan yang tidak bisa ngomong. Mereka tidak bisa ngomong, tidak bisa ngomong, tidak ngerti omongan kita. Kita pun tidak ngerti omongan mereka. Tidak mampu memberikan manfaat untuk mereka, tidak mampu mencegah mudarat dari diri mereka, tapi malah disembah. Fadlan an ayyam lika syai'in dzalika li ghairi. Jangankan memberikan manfaat orang yang lain, memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri aja tidak mampu. Wa anna amalahum hadza zulmun wa ayyu zulmin. Sungguhnya perbuatan mereka Bani Israel merupakan kezaliman, bahkan kezaliman amat besar. Sebenarnya diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan wa idz qala Musa liqaumihi la akhir ayat. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kalian ini zalimi diri kalian sendiri. Kok bisa? Padahal mereka tidak neko-neko kepada yang lain. Tetap patuh hukum, ke sosial bagus mungkin. Bahkan nah, bisa bagus. Bittikhadzikum. Ternyata kezaliman yang lebih besar dari semua yang kita prasangkakan tadi adalah bittikhadzikumul ijlah. Itu menjadikan al-ijl, sapi ini sebagai apa? Sebagai sembahan mereka. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum. Fataba 'alaikum. Maka bertobatlah kalian dari al-bari yang menciptakan kalian, zat yang menciptakan kalian. Tobatlah kepada zat yang menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum faqtulu anfusakum. Maka apa? Dan bunuhlah dirimu, lebih baik, niscaya hal tersebut lebih baik bagimu di sisi Rabbmu. Dan Allah Azza wa Jalla menerima taubatmu. Fataba 'alaikum innahu at-tawwabur rahim. Allah Azza wa Jalla mengampuni kalian dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala qabla hadza bi ayataini, sebelum ayat ini Allah mengatakan dua ayat sebelumnya, atau di ayat 51 Allah mengatakan summat takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi kan termasuk kezaliman yang amat besar. Baik. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok disebut kezaliman yang amat besar? Ya, karena menyamakan makhluk yang serba kurang dengan apa? Dengan apa? Biman au jadal khaliqah wa bara'an nasmah wa bara'an nasma subhanallahi amma yusyrikun. Dengan apa? Dengan zat yang menyamakan makhluk yang serba kurang disamakan dengan zat yang menciptakan mereka. Kalau kemudian apa? Kalau kemudian mengadakan mereka, sungguh maha suci Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka persekutukan. Baik. Akhwat sekalian azani Allah wa iyyakunna rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan wa fi qoulihi ta'ala huna ila barikum. Dalam ayat ini Allah mengatakan ila barikum tanbihun ila idhami jurmihim. Sebagai peringatan, teguran akan besarnya kesalahan mereka. Fatubu ilal ladzi khalaqakum wa qad abadtum ma'ahu ghairah. Tobatlah kepada Allah, zat yang menciptakan kalian, Al-Bari. Diingat-ingat nikmat yang paling besar. Kan kita kalau misalnya ada orang berbuat salah ke kita, sementara kita pernah nolong dia, kita katakan dulu saya pernah tak tolong. Kok sekarang kayak gini? Kok akhlaknya kayak gini dan lain sebagainya. Maka begitu pun Allah Azza wa Jalla menggunakan perumpamaan yang sama dalam rangka memudahkan penjelasan supaya manusia ngerti betapa beradabnya orang-orang yang demikian. Mereka tahu siapa yang menciptakan mereka, mereka paham siapa yang mengadakan mereka dari yang sebelumnya tidak ada, tapi malah diberbuat kesyirikan kepada zat tadi. Baik. Fatubu ilal ladzi khalaqakum wa qad abadtum ma ghairah. Kalian telah berbuat atau menyekutukan atau beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Berikutnya, fakaunu subhanahu al-bari wahdah burhanun jariyun ala wujubi tauhidihi wa ifradihi bil ibadah. Nah, keberadaan zat Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta atau pengada dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ini merupakan dalil yang teramat jelas akan wajibnya bertauhid kepada Allah dan mengesahkannya dalam hal ibadah. Maka dzalika kaunuhu subhanahul musawwir wahdah burhanun ala wujubi tauhidi wa ikhlasid din lahu. Sama halnya dengan al-musawwir. Namanya dengan al-musawwir. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Ghafir ayat 64 sampai 65. Yang artinya Allah yang menciptakan bumi bagi kamu sebagai tempat mentap dan langit sebagai atap dan membentuk kamu wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Baik.
Berikutnya Allah juga mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim surah Al-Imran ayat 6. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada semua hambanya taswir zawatil arwah. Karena yang berhak untuk membentuk rupa ini hanya Allah Azza wa Jalla, maka Allah melaknat orang-orang yang apa? Orang-orang yang menggambar. Menggambar apa? Zawatil arwah, ya, sesuatu yang memiliki ruh. Lima fihi min mudahatin li khalqillah wa lima fihi min fathin li abwabi syirki wad dhalal. Kenapa kok dilarang? Di antara hikmahnya adalah unsur penyerupaan terhadap penciptaan Allah Azza wa Jalla. Di mentang-mentang, mentang-mentang. Jadi Allah menciptakan ya, kita bisa nih menciptakan nih, nantang-nantang. Sebagaimana ketika apa namanya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Sebentar. Baik, Nabi Ibrahim berdebat dengan salah satu kaumnya. Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam surah Al-Baqarah, "Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit." Karena ketika Nabi Ibrahim memberikan permisalan Allah itu yang menghidupkan dan mematikan, maka dia mengatakan, qala inni uhyi wa umit. Aku juga bisa mematikan juga menghidupkan. Maka orang yang menggambar sesuatu bahkan mirip dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, yaitu dari zawatil arwah, maka dia sama halnya nantang. Samanya nantang. Baik. Sofia. Baik. Dan ini diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, la'anallahu musawwirin. Atau inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang suka melukis atau menggambar. Wa fihi ma'ana Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wa asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah alladziina yudahuna bi khalqillah. Yang apa? Yudahuna itu menyerupai, yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan di zaman sekarang ini banyak sekali ya. Kalau kita tidak hati-hati, terjerumus ke dalam perbuatan demikian. Seperti gambar di AI misalnya, kita bikin gambar yang memenuhi syarat sebagai makhluk hidup, maka yang demikian termasuk di dalam hadis ini, yaitu hadis laknat dari Rasulullah SAW, la'anallahu musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar, entah dengan tangannya sendiri atau dengan perantara laptop dan lain sebagainya. Baik. Ikhwas kalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah taala berkata nanti di hari kiamat, "Wa man adzlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim, lebih lalim, lebih besar dosanya dibandingkan orang yang menciptakan sama dengan menciptaanku. Fal yakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Coba sekarang di hari ini silakan ciptakan biji-bijian. Atau ciptakan apa? Ciptakan apa? Ciptakan gandum misalnya. Bisa nggak kira-kira? Dengan barang yang remeh atau sesuatu yang remeh, yang kita anggap remeh tadi, bisa nggak kira-kira? Ini tantangan kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang menggambar, memahat, dan lain sebagainya di dunia. Begitupun dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Nanti di hari kiamat Allah akan katakan kepada orang yang suka menggambar, suka mahat, yang belum bertaubat kepada Allah, Allah katakan, ya silakan hidupkan apa yang kalian ciptakan. Gambar yang kalian gambar ini, patung yang kalian pahat, silakan ciptakan. Silakan diciptakan. Makanya haram bagi kita untuk menandingi atau berusaha menandingi apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya Allah Azza wa Jalla mutakabbir. Allah berhak untuk tinggi, meninggi. Allah berhak untuk meninggi. Dalam artian ya meninggi. Nah, apakah boleh bagi kita untuk jumawa sombong? Tidak boleh. Karena itu pakaian atau sesuatu yang identik dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, yang punya segalanya. Maka dia berhak meninggi. Sementara kita yang tidak punya apa-apa, ya tidak berhak meninggi. Baik. Dalam hadis yang terakhir ini, bayanun li sifati ta'dzibil musawwir yaumil qiyamah.
bi annahu yukallafu nafkhur ruhi fi surah allati sawwaraha wa la yaqdiru ala dzalika fa yastamiru ta'dzibuhu. Hadis yang terakhir ini menunjukkan adanya azab bagi orang-orang yang musawwir, gemar menggambar. Mahat zawatul arwah, yaitu makhluk, gambar makhluk, bi annahu yukallafu nafkhur ruh. Mereka akan dikenai perintah untuk meniupkan ruh kepada orang-orang yang demikian. Terhadap apa yang mereka adakan ketika di dunia, dan mereka tidak mampu, fayastamir wa ta'dzibuhu, maka azab untuk mereka tetap berjalan, hukuman untuk mereka tetap berjalan. Maka segera bertaubat kalau kita punya dosa yang demikian. Baik. Ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian summa inna hadhil asma' ats-tsalatsa tanqasimu ila qismain. Ketiga nama ini dibagi menjadi dua macam, dikelompokkan menjadi dua macam. Fal bari'u ismun mukhtassun billahi azza wa jalla fala yazuzu ay yutlaqa ala ghairihi bi ayyi halin li anna al bar'a wal ijadu minal adam amrun mukhtassun bihi subhanahu wa alladhi bara al khaliqata wa awjadaha minal adam. Kism yang pertama, kelompok yang pertama adalah al-bari. Ya, nama yang khusus untuk Allah semata. Tidak boleh kita dinamai atau menamai anak kita, menamai ponakan kita dengan al-bari. Al-bari. Kenapa? Karena ini sesuatu yang kandungan maknanya hanya Allah Azza wa Jalla yang punya. Itu mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Baik. Sebagaimana firman Allah, adapun al-khaliq al-musawwir fa in nastu'mila mutlaqaini ghaira muqayyadaini lam yutlaqa illa ala rabbika qaulihi ta'ala. Adapun nama yang al-khaliq kemudian al-musawwir, maka kedua nama ini jika dimutlakkan hanya kalau misalnya dimutlakkan, alias dimutlakkan itu berdiri sendiri. Maksudnya kalau dikatakan al-musawwir misalnya, maka maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan misalnya apa? Al-Khaliq, maka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ditakyid dengan apa saja. Takyid itu diikat dengan sesuatu. Jadi kalau misalnya ini rumah, berarti ya rumah. Ini rumah. Kalau dikatakan rumahnya fulan, berarti rumahnya Pak Fulan. Ini rumah berarti umum, entah punya Pak Fulan, Pak Budi, Pak Alan dan lain sebagainya. Kalau dikatakan rumah Pak Budi, maka khusus. Khusus. Maka al-khaliq dan musawwir ini kalau nggak ditakyid dengan sesuatu, nggak dibatasi dengan sesuatu, ya maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Misal dicontohkan dengan perkataan penyair ya. Saya tidak tahu ini harakatnya bagaimana. Wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu tsumma la yafri. Kata Sufi ya. Dan sungguh engkau melaksanakan yakhluqu. Di sini ma khalaqta. Dan sungguh engkau melaksanakan apa yang kau ciptakan atau rencanakan, dan sebagian orang merencanakan kemudian dia tidak melaksanakan. Baik. Jadi di sini maksudnya yakhluk di sini tidak dimutlakkan kepada Allah saja. Kalau diikat atau ada takkid yang lain, ada indikator yang lain, ada indikasi yang lain, maka boleh dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh. Misalnya kita apa? Kita menamai anak, menamai ponakan dengan khaliq. Nauzubillah min dzalik. Jadi hanya khusus Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diikat dengan sesuatu. Misal Abdul Khaliq, Amatul Khaliq dan lain sebagainya. Jadi harus diikat atau dikaitkan dengan sesuatu. Baik. Kemudian ailaka qudratun tamdi wa tanfudu biha ma qaddarta wa ghairuka yaqdiru asya'a wa huwa ajizun an infadhiha wa imdha'iha. Maksudnya kamu punya kemampuan untuk mengabaikan atau melaksanakan apa yang telah kalian rencanakan, dan selainmu mampu untuk berbuat tapi tidak dilaksanakan. Wa bihadzal i'tibar sahha itlaqu khaliqin 'alal 'abdi fi qoulihi ta'ala, maka boleh dinisbatkan kepada makhluk sebagaimana firman Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu sebaik-baik pencipta. Pencipta banyak, entah pencipta dari sesuatu yang sebelumnya ada, karena mencipta dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya ada, diubah ke bentuk lain, ini tidak hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi selain Allah juga. Maka Allah mengatakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Khaliq ini artinya, khaliq banyak, tapi yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling purna kebaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ay ahsanul musawwirin wal muqaddirin.
Itu sebaik-baik membentuk rupa dan sebaik-baik yang menetapkan. Wa man lam yudrik hadza tafsil akhta fi hadzal bab. Orang yang tidak bisa, tidak tahu perinciannya akan salah dalam bab ini. Akan salah dalam bab ini. Jadi kalau teman-teman eh, teman-teman apa namanya? Seringnya orang-orang salah dimutlakkan bahwa semua nama Asmaul Husna tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini susah sekali, susah sekali. Makanya harus dirinci terlebih dahulu karena beda penghukuman, beda juga konsekuensi. Ima binafi itlaqi khaliqin wa musawwirin bihadzal i'tibar al makhluk au ayyusbita lil makhluqi ma yakhtassu billahi min dzalika wa huwa tafarruduhu subhanahu bi khalqin wa ijadin jami'a hadhil makhluqat daqiqaha wa jalilaha. Kata Syekh Abdul Razak Hafizallah Ta'ala, kesalahan yang terjadi adalah boleh jadi apa? Boleh jadi jatuh ke dalam memutlakkan atau menolak pemutlakan nama Khalik dan Musawwir kepada makhluk. Jadi dia mengatakan Khalik Musawwir tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini salah juga. Atau apa? Atau dia menetapkan bagi makhluk apa yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi Khalik khalqunya makhluk dengan khalqunya Allah Azza wa Jalla beda. Taswirnya Allah dengan taswirnya makhluk beda. Maka jangan dimutlakkan, jangan disamakan, jangan disamakan. Jadi harus dibedakan. Jadi dua kesalahan tadi harus dihindari. Kalau orang tahu perinciannya, maka dia akan paham insya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala tadi wahum yukhlaqun, mereka diciptakan oleh makhluk yang lainnya, oleh manusia dipahat, oleh apa namanya, pohon-pohonan diikat dengan kain. Siapa yang mengikat merawat mereka? Sesama makhluk. Lantas bagaimana mungkin mereka disembah? Mereka disembah bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Dan berhala-berhala tadi la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Tidak mampu memberi pertolongan, bahkan memberi pertolongan kepada diri mereka sendiri. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu menetapkan, jadi untuk supaya tidak terjatuh ke dalam tasalsul. Jadi tasalsul itu apa namanya? Uh, rantai yang tidak berhenti. Rantai tidak berhenti. Jadi kalau orang mengatakan ada pencipta, maka akan dijawab, berarti siapa yang menciptakan pencipta? Kalau setiap makhluk ini kita diciptakan, terus hewan diciptakan, dan lain-lain diciptakan, alam semesta diciptakan, lantas siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Agar tidak terjatuh ke dalam tasalsul yang demikian, maka Ibnu Taimiyah menetapkan tiga hal. Yang pertama, kita ini muncul seketika. Tidak ada sebabnya, tiba-tiba seling ada kita aja. Alam semesta ada. Tiba-tiba ada manusia pertama atau bahkan serombongan manusia pertama. Ini jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Ya, misal antum atau antuna punya kardus, taruh di pojokan rumah, lalu kemudian kita berharap semoga nanti 1000 tahun yang akan datang kardus tadi muncul dari dalamnya seorang manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kejadian yang random seperti ini sangat tidak mungkin di alam semesta yang demikian kompleks. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menciptakan diri kita sendiri. Ini juga tidak mungkin. Jadi kita aja tidak ada. Bagaimana kita menciptakan diri kita dari yang tidak ada menjadi ada? Padahal kita tidak ada. Ini sesuatu yang tidak logik juga. Yang ketiga, ini yang paling mungkin, yaitu kita diciptakan oleh satu zat, oleh satu entitas yang tidak boleh kalau kita tanya siapa yang menciptakan dia. Karena kalau misalnya kita tanya lagi, maka jatuh ke dalam tasalsul tadi. Makanya tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, hanya ada tiga kemungkinan. Dan kemungkinan yang ketiga, kemungkinan paling logik, kemungkinan yang paling benar. Baik. Demikian bisa kami sampaikan dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.